Kesehatan merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi setiap orang. Ada 3 aspek yang menjadi tolak ukur sehat, yaitu jasmani, mental, dan sosial. Indonesia menempati urutan ke-101 dari 149 negara dalam Indeks Kesehatan Global 2017. Indeks ini didasarkan pada kesehatan fisik, mental, infrastruktur kesehatan, dan perawatan guna pencegahan berbagai wabah atau penyakit. Dari segi pencegahan, masih banyak warga yang kurang sadar melakukan imunisasi, termasuk kesadaran menjaga lingkungan agar terhindar dari berbagai penyakit. Hingga kini, 120 juta warga masih hidup dalam lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Sejak awal tahun 2017, pemerintah berjanji meningkatkan layanan kesehatan dengan merilis Epidemiology Operation Center atau EOC. Sistem itu akan memantau penyakit yang muncul di seluruh Indonesia selama 24 jam. Namun, upaya ini ternyata belum mampu mencegah 2 kematian karena difteri di Jakarta. Sedangkan dari sisi pengobatan dan infrastruktur kesehatan, masih banyak wilayah terpencil di Indonesia yang masih sulit untuk mengakses layanan medis. Bahkan, wilayah yang sudah memiliki layanan medis lengkap pun belum tentu mendapatkan layanan kesehatan karena biaya yang mahal. Meski kini pemerintah sudah menerapkan Kartu Indonesia Sehat, termasuk adanya BPJS, namun rupanya hal itu belum cukup mengangkat indeks kesehatan Indonesia di tingkat global. Dari latar belakang tersebut, kami menemukan beberapa masalah, yakni bagaimana cara mengatasi keterbatasan layanan kesehatan karena biaya yang mahal di Indonesia. Yang kedua, bagaimana cara mengangkat indeks kesehatan Indonesia di tingkat global. Oleh karena itu, kami memberikan sebuah ide solusi yakni dengan merancang sistem aplikasi konsultasi dokter online untuk membantu masyarakat dalam mengatasi keterbatasan layanan kesehatan karena biaya yang mahal dan mempermudah masyarakat dalam memeriksa kesehatannya tanpa harus pergi ke dokter terlebih dahulu. Input dari sistem ini adalah berupa aplikasi Android untuk melakukan konsultasi kesehatan masyarakat kepada ahlinya atau sering disebut dengan dokter. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari aplikasi ini. Bagi negara sendiri, dapat menekan anggaran biaya kesehatan dan mampu membantu negara dalam bidang kesehatan agar dapat menjadikan rakyat yang sehat dan sejahtera. Bagi masyarakat yang jauh dari rumah sakit atau tempat untuk berobat akan mendapat kemudahan untuk mengatasi masalah kesehatan dengan adanya teknologi ini. Dan bagi mahasiswa, sebagai wadah untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang teknologi, serta menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam bidang kesehatan. Sekarang kita masuk ke cara penggunaan aplikasi. Kita install. Jika sudah terinstall, kita buka aplikasinya. Di aplikasi ini kita bisa mengkonsultasikan kesehatan kita dengan dokter yang terpercaya. Kita juga bisa mengkonsultasikan obat yang sesuai dengan penyakit kita. Dan bisa membuat janji dengan dokter. Kita mulai. Pertama kita masuk sebagai pasien yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kita masuk. Nah, di sini tersedia Dr. Budi. Langsung kita melakukan chat dengan Dr. Budi. Dok, saya mengalami flu yang tidak sembuh-sembuh. Kira-kira ada gejala apa ya? Kita kirim. Pesan sudah terkirimkan kepada Dr. Budi. Kita kembali, kita keluar, kita masuk sebagai Dr. Budi. Kita masuk. Nah, ini adalah nama kita yang tadi kita buat masuk ke akun sebagai pasien. Nah, di sini
pesan yang kita kirimkan tadi sudah masuk ke dalam Dokter Budi. Dan dari sisi dokter juga langsung bisa menjawab. Oh, itu sepertinya gejala bagus. Nah, itulah cara kerja dari aplikasi konsultasi dokter online ini. Begitu juga seterusnya. Terima kasih.